Komentator Eropa takjub lihat penampilan Jairzinho, sebut Sergio Ramosnya Indonesia. Mark Klok tinggalkan timnas Indonesia dan absen lawan Vietnam di Hanoi. Pelatih Vietnam sebut duel tadi malam seperti Liga Champion. Begini reaksi Sintayong usai bawa skuad Garuda menang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pemain keturunan Jairzinho. Ya, Jairzinho trending topik usai timnas Indonesia kalahkan timnas Vietnam. Skuad Garuda menang tipis 1-0 lewat gol dari Eki Maulana Fikri pada menit ke-52. Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia untuk sementara naik ke peringkat kedua di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, usai laga ini sorotan pendukung timnas Indonesia justru bukan tertuju pada Eki Maulana Fikri yang menjadi pencetak gol, melainkan tertuju pada pemain naturalisasi terbaru yakni Jairzinho yang mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Kontribusi Jairzinho di laga ini cukup krusial, mengingat dalam laga ini Vietnam justru lebih banyak mengancam dengan beragam variasi serangan. Namun beruntung kehadiran sosok Jairzinho membuat pertahanan timnas Indonesia begitu kokoh. Pemain yang membela klub Serie B Italia itu bermain apik sepanjang 90 menit. Ia juga sempat menunjukkan ketenangannya ketika berduel 1 lawan 1 dengan penyerang timnas Vietnam. Sontak hal tersebut membuat komentator Eropa sangat takjub. Dan bahkan komentator tersebut membandingkan dirinya dengan Sergio Ramos. Ia menilai bahwa Jairzinho seperti Sergio Ramosnya Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari gelandang timnas Indonesia Mark Klok. Ya, gelandang Persib Bandung itu meninggalkan timnas Indonesia dan dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas timnas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas apa sebenarnya penyebab Mark Klok meninggalkan skuad timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belanda ini mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir. Ketika memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, gelandang 30 tahun ini sampai-sampai menggunakan painkiller supaya dapat tampil. Sayangnya, cedera yang dialami belum kunjung sembuh saat Mark Klok gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Hei semuanya, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya, tulis Mark Klok di story Instagram pribadinya. Saya bermain dengan penuh rasa sakit akhir-akhir ini. Berhubungan kesibukan dan jadwal padat ke depan, ini waktunya saya menyembuhkan masalah supaya kembali siap lagi bermain 100% untuk Persib. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut Mark Klok. Hilangnya Mark Klok membuat skuad timnas Indonesia menyisakan 25 pemain untuk menghadapi timnas Vietnam. Hanya saja, kepergian Mark Klok diprediksi tak akan terlalu diratapi pecinta sepak bola tanah air. Sebab di laga melawan Vietnam di Hanoi, timnas Indonesia kedatangan 2 pemain top, yakni Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang dan juga Ragnar Ratmangun yang berposisi sebagai winger. Harapannya 2 nama ini dapat membantu timnas Indonesia menang 3 kali beruntun atas timnas Vietnam, sekaligus membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Kabar selanjutnya datang dari pelatih Vietnam, yakni Philippe Trauser. Ya, Philippe Trauser mengibaratkan duel lawan timnas Indonesia seperti babak gugur Liga Champion. Setelah kalah pada laga pertama, Trauser akan berupaya membawa timnas Vietnam meraih kemenangan pada leg kedua. Vietnam menelan kekalahan saat berjumpa Indonesia pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. The Golden Star kalah dengan skor tipis 0-1 pada duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya, Vietnam bakal kembali bersua Indonesia. Kali ini laga akan dimainkan di Stadion Maidin untuk markas mereka.
Laga ini lagi-lagi bakal menentukan siapa memiliki posisi kedua klasmen grup F. Di grup F, selain Indonesia dan Vietnam, ada Irak dan Filipina yang ikut bersaing. Irak diprediksi akan jadi juara grup dan kini berada di puncak klasmen. Filipina diyakini sebagai tim paling lemah di grup F. Persaingan untuk posisi kedua klasmen jadi milik Vietnam. Posisi kedua klasmen bakal membawa sang peraih lolos ke Piala Asia 2027 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga lawan Indonesia bisa kita anggap sebagai knockout leg pertama dan kedua di Liga Champions, kata Philippe Trauser. Hari ini baru leg pertama, masih ada leg kedua. Kami harus tetap fokus. Hasil memang belum memuaskan, tapi para pemain berusaha semaksimal mungkin. Vietnam akan memetik pelajaran dari leg kedua, sambung Trauser. Sekarang, timnas Indonesia dan Vietnam hanya terpisah 1 poin. Dengan 3 laga tersisa, perebutan posisi kedua klasmen grup F masih terbuka. Bahkan, perubahan posisi klasmen mungkin terjadi dengan hasil laga di Stadion Maidin tersebut. Kabar selanjutnya datang dari pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Ya, Sintayong senang dengan kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong senang bukannya tanpa alasan, karena Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain dengan semangat juang yang sangat tinggi. Gol sematawayang Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 menjadi buah manis bagi skuad Garuda. Saya sangat senang karena kita bisa menang melawan Vietnam. Saya juga sangat bangga kepada para pemain yang sudah bekerja keras, kata Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga berterima kasih kepada timnas Vietnam. Menurut dia, skuad asuhan Philippe Trauser bermain bagus dan membuat jalannya pertandingan di SUGBK menjadi menarik. Saya berterima kasih juga kepada tim Vietnam yang sudah jauh-jauh datang dan membuat pertandingan berjalan dengan menarik, tutur Sintayong. Pada Selasa 26 Maret 2024, giliran timnas Indonesia yang melawat ke Maidin Hanoi, Vietnam. Tekanan akan berbalik kepada para penggawa skuad Garuda. Sintayong akan mempersiapkan anak asuhnya semaksimal mungkin agar pada pertandingan nanti bisa berjalan lebih menarik lagi. Untuk ke depan, kami akan mempersiapkan pertandingan berikutnya agar jadi pertandingan yang lebih keren, tutur Sintayong.